Belanda saat itu, sehingga seruan untuk melakukan jihad fisabilillah ini tidak sampai ke tangan Raja Jawa saat itu. Hal ini membuktikan konektivitas antara ulama-ulama yang ada di wilayah Al-Jawi atau di wilayah Nusantara sejak dulu sampai sekarang. Makanya ini yang paling penting adalah menggali historiografi lokal. Demikian pula yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, dan seterusnya. Para hadirin yang saya hormati, tadi sudah saya menjelaskan mengenai 3-4 bulan yang paling menentukan di dalam sejarah kemerdekaan di Indonesia. Kita flashback lagi, ini poin yang ketiga yang hendak saya sampaikan, flashback pada masa sebelum kemerdekaan. Ada sebuah fakta yang cukup unik, itu para ulama yang merupakan alumni Haromain yang kemudian pulang ke Indonesia pada era 1910-an atau pasca Perang Dunia Pertama, itu banyak sekali di antara mereka ulama-ulama ini yang mendirikan madrasah atau organisasi yang menggunakan istilah al-waton, istilah tanah air. Tentu saja penggunaan istilah al-waton ini cukup riskan di era saat itu. Karena PID atau intelijen Belanda itu memantau gerak-gerik umat Islam. Makanya tadi sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Fauzi Ilyas, ketika Syekh Khotib Minangkabau itu mengkritik apa yang dilakukan oleh Sayyid Utsman bin Yahya Mufti Batavia ketika mendoakan Ratu Wilhelmina kalau tidak salah, maka kemudian kritikan tersebut yang sudah menjadi kitab itu tidak disertakan namanya karena tahu kalau andai kata disebutkan namanya maka akan membahayakan keluarganya yang ada di tanah air. Nah, penggunaan istilah al-waton ini cukup menarik. Termasuk diantaranya yang pertama saya sebutkan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Salah satu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama bersama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan juga bersama Kiai Haji Bisri Syansuri. Beliau ini adalah aktivis sejak muda, pernah menjabat sebagai sekretaris Syarikat Islam cabang Mekah, di mana ketuanya saat itu Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini mendirikan sebuah madrasah. Namanya Nahdlatul Waton atau Kebangkitan Tanah Air. Pendirian madrasah ini diantaranya memang ditujukan untuk melakukan kaderisasi terhadap anak-anak muda, kalangan santri, agar kelak bisa bersiap-siap menyongsong kemerdekaan Indonesia. Jadi Kiai Wahab itu mendirikan Madrasah Nahdlatul Waton di Surabaya. Lantas kemudian berdiri cabangnya di Surabaya juga namanya Farul Waton. Berdiri cabang lagi di kota Jombang namanya Hidayatul Waton. Berdiri cabang lagi di Malang namanya Misbahul Waton. Pendiri Misbahul Waton ini adalah pemuda namanya Maskur. Maskur ini dikader oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sehingga kelak Maskur ini menjabat sebagai Menteri Agama juga sekaligus menjabat sebagai pimpinan Barisan Sabilillahnya Masyumi. Nah, Kiai Wahab ini yang kemudian pada tahun 1 Dasawarsa berikutnya setelah mendirikan Madrasah Nahdlatul Waton dan dianggap apabila madrasah ini belum cukup untuk melakukan kaderisasi terbaik bagi calon-calon pejuang, maka kemudian beliau mendirikan Syubbanul Waton, Pemuda Tanah Air. Syubbanul Waton kurang lebih berdiri tahun 1924, di mana kemudian ini dilebur di dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan juga menjadi embrio dari gerakan pemuda Ansor. Selain Kiai Wahab Hasbullah, ya, jadi madrasah-madrasah ini pada tahun 1930-an itu selain menyanyikan sebelum pelajaran, biasanya seminggu sekali setiap hari Jumat, itu menyanyikan Mars Syubbanul Waton, marsnya pemuda tanah air yang saat ini masyhur dengan sebutan Mars Yahlal Waton. Selain menyanyikan Mars Yahlal Waton, para santri yang ada di madrasah ini juga menyanyikan Indonesia Raya. Meskipun dinyanyikan dengan cara sembunyi-sembunyi karena mereka tahu dipantau intelijen Belanda.
Bagi saya ini cukup menarik. Kiai Wahab menamakan madrasahnya sekaligus menamakan organisasi kepemudaannya dengan embel-embel Al-Waton. Dan ini sudah sangat menarik. Ketika penggunaan ini ternyata juga dilakukan oleh ulama lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, melakukan kaderisasi terhadap para pemuda melalui organisasi kepanduan atau kepramukaan namanya Hizbul Waton. Didirikan pada tahun 1918. Muhammadiyah berdiri 1912, Hizbul Waton kepanduan Muhammadiyah berdiri pada 1918. Memang organisasi kepanduan ini dilatih untuk latihan kepemimpinan pada para pemuda agar kelak ketika Indonesia merdeka mereka bisa menjadi pemimpin. Salah satu alumni terbaik dari Hizbul Waton itu adalah seorang pemuda yang kelak menjadi Sodanco atau pimpinan batalion peta yang kelak menjadi jenderal besar namanya Jenderal Sudirman. Jadi ini kaderisasi yang dilakukan puluhan tahun sebelumnya, ditanam puluhan tahun sebelumnya, dan kemudian dipanen puluhan tahun berikutnya. Ya kan? Siapa? Yaitu tadi alumni Misbahul Waton menjadi Menteri Agama sekaligus menjadi pimpinan Barisan Sabilillah. Alumni dari Hizbul Waton kepanduan Muhammadiyah kelak menjadi pimpinan peta sekaligus menjadi pimpinan TKR dan menjadi jenderal besar Indonesia yaitu Jenderal Sudirman. Dan di kemudian hari ulama lain yang juga alumni Mekah tinggal puluhan tahun di Mekah yang memiliki puluhan karya, pulang ke tanah air, lantas kemudian mendirikan organisasi Nahdlatul Waton pada tanggal 1 Maret 1953, yaitu Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid dari Nusa Tenggara Barat. Nama organisasinya sama dengan nama madrasah yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Meskipun juga secara amaliyah juga sama. Ya, tapi arah organisasinya berbeda. Ya. Ada lagi kemudian Kiai Hasbiyallah di Jakarta. Ini salah satu muridnya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Kiai Hasbiyallah ini pernah ke Mekah beberapa tahun, kemudian pulang, lantas bersahabat akrab dengan putra gurunya, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid bin Hashim, Kiai Haji Hashim Asy'ari, ayahanda Gus Dur. Kiai Hasbiyallah ini juga menjadi salah satu pejuang pada tahun 1945 sampai beberapa waktu setelahnya. Rumah Kiai Hasbiyallah ini dijadikan sebagai safe house dalam istilah dunia intelijen oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hashim manakala beliau bergerilya ya pasca agresi militer pertama dan kedua di wilayah Jakarta. Kiai Hasbiyallah ini yang kemudian mendirikan sebuah pondok pesantren namanya Al-Watoniyah. Para bapak, para ibu, sahabat semuanya, bagi saya penamaan atau penggunaan istilah Al-Watoniyah ini cukup menarik. Ulama-ulama kita selain juga mendorong kemerdekaan Indonesia, sekaligus juga upaya mempertahankan Indonesia, sekaligus juga menjaga agar Indonesia tidak menjadi negara Islam, sekaligus juga tidak menjadi negara sekuler. Makanya Gus Dur itu pernah ditanya, Gus, Indonesia ini sebenarnya negara bagaimana? Kata Gus Dur, Indonesia bukan negara Islam, Indonesia juga bukan negara sekuler. Lantas negara apa, Gus? Negara bukan-bukan. Kalau bahasa istilah lain, negara Indonesia ini bukan negara Islam, juga bukan negara sekuler, melainkan negara religius, negara beragama. Karena banyak sekali peraturan undang-undangnya, prinsip-prinsipnya, konstitusinya itu mengacu kepada nilai-nilai keagamaan. Nah, ini bagi saya salah satu hal ya poin yang ketiga yang saya sampaikan. Bagaimana para ulama ini menyampaikan sekaligus menyampaikan gagasan sekaligus melakukan tindakan dalam upaya menuju cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.
Bahkan Sayyid Idrus Al-Jufri, pendiri organisasi Al-Khairat, itu juga membuat syair yang cukup indah, ya, syair bersyukur bahwa Indonesia sudah merdeka, bersyukur apabila saat itu Soekarno menjadi pemimpin negara Indonesia. Kullu ummatin apa itu? Saya lupa syairnya, itu sangat bagus sekali. Kullu ummatin ramzu izin wa ramzu izzuna al-hamra wal bayda, ya kan. Setiap kelompok itu memiliki simbol keagungan, dan simbol keagungan kita, simbol kemuliaan kita itu adalah merah putih. Bagi saya ini menarik. Ya, bagaimana para habaib, para sadat alawiyin itu terlibat dalam upaya menyongsong kemerdekaan Indonesia, sekaligus juga upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan kesultanan-kesultanan yang didirikan oleh sadat alawiyin itu juga turut andil, turut serta di dalam upaya membantu Republik yang saat itu kondisi keuangannya masih compang-camping dan kondisi perpolitikan belum stabil. Ya, diantaranya Sultan Syarif Qasim, ya kan, di Riau, dan banyak sultan-sultan yang lain. Nah, ini beberapa hal yang saya sampaikan, dan yang seterusnya, yang poin nomor 4. Jadi para ulama di Indonesia ini juga memiliki ciri khas. Di antara ciri khasnya adalah tidak hendak memisahkan antara Islam dengan keindonesiaan. Juga tidak hendak memisahkan keindonesiaan dengan keislaman. Bagi para ulama kita, keislaman dan keindonesiaan itu adalah ibarat ruh dan jasad. Indonesia itu adalah jasadnya, Islam itu adalah ruhnya. Memisahkan antara jasad dengan ruh berarti membunuhnya. Demikian pula memisahkan Islam dengan Indonesia itu sama halnya merobohkan sebuah bangunan yang bernama Indonesia itu sendiri. Jadi ulama-ulama kita semakin sepuh usianya, semakin tua usianya, kesana kemari senantiasa menyampaikan ulasan, menyampaikan ceramah untuk pentingnya menjadi orang Islam yang baik, menjadi Muslim yang bertanggung jawab, sekaligus menjadi WNI yang baik. Ayo kita cek ceramahnya para ulama-ulama kita. Di antaranya misalnya Profesor Al-Habib Muhammad Quraisy Shihab, Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, terus kemudian Kiai Haji Kafabi Mahrus, Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan juga para ulama-ulama yang lain. Semakin sepuh usia beliau-beliau, semakin menandaskan pentingnya mencintai tanah air. Karena bagi mereka, di antara salah satu unsur bersyukur atas kemerdekaan adalah dengan cara mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terakhir penutup dari penyampaian saya, yaitu saya masih ingat manakala pada malam takbiran tahun 2008 saya sowan kepada kakanda dari Kiai Haji Hashim Muzadi. Nama beliau Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi, tinggal di samping Masjid Sunan Kalijogo di Jember. Saya sowan pada malam takbiran tahun 2008. Beliau adalah salah satu murid Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Saya bertanya kepada beliau, Pak Kiai, bagaimana pandangan panjenengan mengenai Indonesia? Kata beliau kurang lebih, Mas, Indonesia bagi saya ini adalah ibaratnya rumah bersama yang dibangun bersama-sama oleh elemen-elemen yang ada di tanah air. Ibarat sebuah rumah, fondasi Indonesia ini didirikan oleh orang Islam. Temboknya dibangun oleh orang Katolik, juga oleh orang Kristen. Atapnya itu didirikan oleh orang-orang Hindu. Sedangkan gentengnya diletakkan oleh orang-orang Buddha. Adapun orang-orang Konghucu bertugas melengkapi perabot di dalamnya sekaligus menyapu halamannya. Bagi saya konsep atau pandangan dari Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi ini pandangan yang menarik. Bagaimana sebagai seorang ulama, beliau kesana kemari tidak pernah mengkampanyekan pendirian negara Islam, melainkan
senantiasa mengkampanyekan agar menjaga Indonesia sebagai sebuah rumah bersama yang nyaman ditinggali oleh siapa saja. Kiai Haji Abdul Muhyiddin Muzadi juga menandaskan apabila sebagai sebuah rumah bersama, maka umat Islam yang merupakan mayoritas wajib bertanggung jawab atas kelestarian bangsa ini. Mengapa? Kata beliau, ini juga dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Masduki Mahfud yang pernah menjabat sebagai Rais Syuriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, yaitu umat Islam khususnya santri harus berkontribusi bagi negeri. Kalaupun para santri saat ini menjadi birokrat, menjadi aparat, maka harus diniati bahwa mereka bukan saja bekerja untuk Republik Indonesia, melainkan mereka ikut berkontribusi atas sebuah negara yang didirikan di atas darah para syuhada dan juga didirikan oleh para ulama. Jadi pesan beliau, bagi siapapun yang menjadi PNS, menjadi aparat sipil negara, maka harus diniatkan untuk menjaga keberlangsungan sebuah negara yang didirikan oleh para ulama. Saya kira cukup sekian penyampaian saya, bisa kita lanjutkan dalam sesi dialog. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Rizal Mumazid yang telah memberikan materinya. Karena kita sebaiknya sekarang kita langsung masuk ke session memberikan pertanyaan atau memberikan komentar dari para partisipan. Kita perkenankan kepada partisipan untuk bertanya atau memberikan tanggapannya atau pendapatnya terkait tentang ulama dan nasionalisme ini. Yang sudah memberikan pertanyaan yang menunjukkan tangan yaitu Bapak Ustadz Abdul Muthalib, kemudian yang di sini saya catat namanya yaitu Bapak Ishak tadi masih ada, dan Bapak Khairil Miswar yang mengacungkan tangannya. Baik, kita berikan pertanyaan waktu kepada penanya atau memberikan komentar atau tanggapan. Waktu kurang lebih kita berikan 1 atau 2 menit kepada 3 orang untuk nantinya direspon oleh para pemateri kita. Baik, dipersilakan dulu kepada Ustadz Abdul Muthalib. Silakan. Agar di unmute. Penjelasan dari beberapa narasumber cukup menarik. Cuma ada satu pertanyaan, ini ada satu bacaan, satu tulisan yang saya baca di salah satu buku kalau saya tidak salah, dan juga di beberapa artikel. Jadi tentang sosok Syekh Mudawali Al-Khalidi, Labuhan Haji, jadi ulama Aceh. Jadi ada cerita yang berkembang bahwa pada tahun 57 itu Soekarno pernah mengundang Syekh Mudawali ke Jakarta. Jadi untuk memperbincangkan persoalan status negara Republik Indonesia dan juga kepemimpinan Soekarno, apakah itu sah menurut Islam atau tidak. Jadi dalam cerita ini disebutkan bahwa waktu itu hadir sekitar 500 orang ulama dari seluruh daerah, termasuk dari Jawa. Kemudian ketika Soekarno mempertanyakan ini kepada forum, menurut cerita ini beberapa ulama di Jawa, misalnya dari Muhammadiyah,
dan juga tokoh-tokoh masyumi ini menyatakan bahwa kepemimpinan Soekarno ini tidak sah karena tidak diangkat oleh ahlul hali wal aqdi. Jadi kemudian ada seorang ulama Jawa disebut dalam cerita ini yang digelar dengan Sultanul Ulama. Ini beliau juga menyampaikan pendapatnya bahwa kepemimpinan Soekarno ini tidak sah. Kemudian dalam cerita ini tersisa hanya 2 ulama lagi yang belum dimintai pendapat, yaitu Syekh Mudawali Al-Khalidi dan Tengku Hasan Tungkali. Jadi kemudian Soekarno bertanya kepada 2 orang ini, dan waktu itu Syekh Mudawali menyampaikan bahwa Soekarno status negara Indonesia ini sah, dan Soekarno juga sah sebagai pemimpin dengan status daruri bisyaukah. Ini dikatakan demikian. Kemudian forum memutuskan bahwa Soekarno sah sebagai pemimpin dengan alasan yang disampaikan oleh ulama Aceh. Jujur saya meragukan kebenaran cerita ini. Apakah ini benar? Maksudnya apakah benar Syekh Mudawali yang menyatakan ini kepada Soekarno, atau memang ulama-ulama lain di Nusantara? Ini yang saya ingin pertanyakan, karena saya jujur saja walaupun saya orang Aceh, saya seperti agak meragukan cerita ini. Demikian, mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Fauzi atau yang lain. Demikian, host. Baik. Ini pertanyaan dari Pak Hairil Miswar yang mempertanyakan tentang keabsahan cerita tentang datangnya para ulama berkumpul dengan Soekarno lalu untuk mengesahkan fatwa tentang status Republik Indonesia dan status Soekarno sebagai presiden. Baik, adakah yang lain untuk bertanya atau memberikan komentar? Silahkan. Kepada moderator yang telah memberikan waktu. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab ya satu pertanyaan satu pertanyaan yang ditanyakan tadi, yaitu masalah validasi ya kebenaran yang ya. Ustaz mohon di unmute-kan, Ustaz. Ya, silakan. Sudah? Ya, sudah. Terima kasih ya atas waktu yang diberikan. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan tadi dari Bapak yang terakhir tadi ya. Terkait validasi atau kebenaran cerita dari pertemuan beberapa ulama ya Indonesia saat itu, diantaranya adalah fatwa atau pendapat Syekh Mudawali Al-Khalidi An-Naqsabandi ya. Memang cerita ini saya juga dengar dan saya rasa memang ceritanya adalah familiar ya, cerita masyhur ya, bahwa beliau mempunyai pendapat bahwa status dari Presiden RI saat itu yaitu Bung Karno adalah statusnya adalah sebagai presiden atau pemimpin atau ulil amri yang sah, karena mempunyai syaukah, zusaukah, mempunyai kekuatan ya, kekuatan. Jadi masalah validasinya saya tidak bisa memastikan, tetapi ceritanya adalah populer ya, masyhur. Tetapi yang menarik adalah bahwa biografi intelektual dari Syekh Mudawali ini ya, Syekh Mudawali. Kalau kita lihat memang intelektualisme dari Syekh
Mudawali ini tidak perlu diragukan lagi, ya. Kalau kita lihat riwayat ya pengembaraan pencarian ilmunya itu kan dari Aceh kemudian agak beberapa lama nanti ke daerah Minangkabau, ya, sempat berjumpa dengan beberapa ulama murid dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, ya, Syekh Jamil Jaho, kemudian Syekh Khatib Ali Padang, dan yang lainnya. Dan bahkan dua ulama yang saya sebutkan ini itu menikahkan ya anak ya, putri ya, atau cucu, kira-kira begitulah ya, kepada Syekh Mudawali. Jadi mereka itu tidak mungkin mendekatkan kekerabatan kepada seorang ulama, seorang anak atau santri yang berasal dari Aceh, walaupun beliau ini ada keturunan Minangkabau ya. Nah, tidak mungkin ya menikahkan itu kecuali atas dasar memang bahwa seorang santri yang saat itu bernama Muhammad Wali itu adalah seorang yang ya cerdas ya, dari segi keilmuan agamanya juga cerdas, dan juga ya mempunyai otoritas ya dalam memberikan pendapat-pendapat atau fatwa di bidang keagamaan termasuk di bidang fikih. Makanya saya menilai bahwa fatwa yang diberikan oleh beliau itu yaitu ya merupakan ya sebuah keilmuan ya, keilmuan yang cukup ya bagus, yang cukup otoritatif dalam menjawab polemik atau permasalahan status kedudukan Bung Karno saat itu. Nah, ini yang dapat saya sampaikan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua pertanyaannya apa kira-kira, Pak? Sepertinya kalau dari penanya langsung cuman satu ya. Satu ya. Iya. Berarti sudah ya, nggak ada lagi pertanyaannya. Iya, saat Ya, ini Ustaz, ya? iya sudah Ustaz. Pertanyaan yang untuk Sudah ya. Iya, Ustaz. Ya, Pak Haus. Ya. Halo, izin 1, 2 detik, 3 detik lah. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya pastikan, apakah benar, karena di cerita ini disebutkan bahwa ada 500 ulama, itu berarti ada 498 ulama yang menyatakan Soekarno tidak sah. Jadi yang menyatakan sah cuma 2, Syekh Mudawali dan Abu Hasan Kurungkali. Ini yang saya ingin pastikan. Jadi bukan meragukan kapasitas keilmuan dari Syekh Mudawali. Jadi yang ingin saya pastikan apakah benar dalam 500 ulama itu semuanya menolak dan cuma 2 ini yang menyatakan sah. Ini yang cerita yang berkembang yang saya baca dan saya dengar. Ini Ustadz yang ingin saya ini. Jadi bukan meragukan keilmuan Syekh Mudawali dan Abu Hasan Kurungkali. Terima kasih. Iya. Apa saya diizinkan untuk menambahkan keterangan dari Ustadz Fauzi, Mas Moderator? Ya, sekalian nanti untuk ditanggapi. Juga kepada Ustadz Fauzi dulu, silakan Ustadz Fauzi secara singkat ditanggapi apakah Indonesia belum benar-benar sejahtera selama 75 tahun ini. Apa peran ulama dalam hal ini, belum sejahteranya Indonesia? Kalau bisa dijawab secara singkat, Ustadz Fauzi, biar sekalian closingnya. Ya. Jadi ya sesuai apa peran ulama saat ini, ya bagi saya memang ulama itu perannya yang paling besar adalah sebagai rujukan ya, referensi masyarakat, atau dalam istilah hadisnya adalah warasatul ilmi minal anbiya, pewaris ilmu para nabi. Nah, dengan keilmuan para ulama ini kemudian mereka menganalisa, kemudian mereka memberikan penilaian terhadap perkembangan yang ada ya di Indonesia kurang lebih pasca setelah diikrarkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang.
itu menurut saya memang peran ulama ya tidak terlepas dari itu. Ya, mereka status keilmuannya, dengan keilmuan mereka itulah kemudian menganalisa dan memberikan penilaian tanpa disertai dengan unsur-unsur ya lain ya, seperti unsur politik dan lain sebagainya, karena itu nanti akan bisa memperkeruh penilaian atau jawaban seorang ulama itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf ya kepada peserta sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin kepada Ustadz Rizal bisa untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Khairil Miswar tadi mengenai ulama, mungkin pandangannya seperti apa ulama yang bertemu dengan Soekarno tadi. Kemudian tentang persoalan di masa kini itu, jadi permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh bangsa selama 75 tahun ini, di mana posisi ulama dalam hal ini? Sekalian ditanggapi yaitu dari Ustadz Masrur Zuhri tadi dan Ustadz Abdurrahman via chat tadi. Silakan kepada Ustadz Rizal, kira-kira waktunya bareng 2 atau 3 menit sekaligus closing statement ya Ustadz. Silakan. Oke, terima kasih. Ini mengenai gelar Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Jadi pada tahun 1950-an itu terjadi kegaduhan secara politik karena ada Kartosuwiryo, terus kemudian Tengku Daud Bayreu, terus kemudian Amir Fattah di Jawa Tengah, lalu kemudian Kahar Muzakkar di Sulawesi dan seterusnya. Awal mulanya itu ketika Kartosuwiryo memproklamirkan negara Islam dan mendaku diri sebagai pemimpin Islam. Jadi dia mendaku diri sebagai Imam Republik Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Sehingga kemudian terjadi kebingungan di antara umat Islam. Kami harus mentaati Soekarno di dalam sebuah negara Republik Indonesia atau mentaati Kartosuwiryo sebagai imam di dalam Republik Islam Indonesia. Makanya kemudian kegaduhan ini disikapi oleh para ulama dengan mengumpulkan ratusan para ulama dari berbagai kawasan di Indonesia. Sehingga pada tahun 1954 di Cipanas Bogor itu ada konferensi alim ulama, di mana kemudian para alim ulama ini saling berdebat, saling mengemukakan pendapatnya, tetapi di situ kemudian disepakati bahwa Soekarno ini sah secara fikih sebagai pemimpin ya, negara Indonesia. Di antara ulama yang menolak ya, di antara banyak sekali ulama yang menolak, tetapi banyak juga yang kemudian mendukung. Di antara ulama yang mendukung itu adalah Rois Am Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di antara para ulama, beliau mengemukakan pendapatnya mengapa Soekarno itu tetap dianggap sebagai seorang sebagai seorang pemimpin dengan istilahnya Waliul Amri. Ya, ini berbeda mungkin dengan istilah Ulil Amri dengan konsekuensi hukum fikihnya. Jadi di antara beberapa alasan Kiai Wahab Hasbullah ketika mendukung Soekarno dan juga para ulama lain manakala meneguhkan Soekarno sebagai Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Jadi ada istilah Ad-Daruri secara darurat dan Syaukah, legitimasi, otoritas, kekuasaan dan gitu kan kata Ustadz Fauzi tadi. Maka di antara alasan yang pertama itu adalah ini yang mengukuhkan saat itu Kiai Mashkur, Menteri Agama, mantan pemimpin Barisan Sabilillah. Di antara alasan mengapa kemudian Soekarno digelari Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah yang mengukuhkan Soekarno sebagai kepala negara yang sah secara fikih, ya di antaranya adalah Kiai Wahab menjelaskan ya, yang pertama Soekarno itu Muslim, sholat dan menikah dengan cara Islam. Yang kedua, pemerintah tidak melarang umat Islam menjalankan ibadahnya, juga tidak memerintahkan kemaksiatan dan kemungkaran. Adapun yang ketiga, mengapa ada istilah ad-daruri dalam istilah gelar Waliul Amri bagi Bung Karno ini? Sebab klasifikasi Al-Imamul A'zam atau pemimpin agung dengan kualifikasi mujtahid mutlak sudah tidak ada lagi saat ini. Maka dikasih gelar ad-daruri. Yang poin nomor 4, kenapa para ulama meneguhkan gelar ini bagi Soekarno?
yaitu pada tanggal 29 Maret ya, 1954, Kiai Wahab Hasbullah juga menjelaskan apabila rakyat belum mau mengakui dari sudut pandang agama bahwa pemerintah Bung Karno adalah pemerintahan yang sah meskipun darurat, niscaya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin lokal, warlord, para pemberontak yang mengklaim diri sebagai imam sehingga kemudian membingungkan umat Islam dan itu bisa dihukumi bughod. Yang kelima, ini yang juga paling penting. Dalam kacamata fikih, muslimah yang tidak memiliki wali nasab perlu kawin di depan wali hakim atau dalam istilah tauliyah. Ya. Yang berhak mengangkat hakim adalah pemimpin negara yang legitimasi secara Islam. Maka dengan gelar ini, Bung Karno sudah diberi kekuasaan atau syaukah untuk menunjuk hakim melalui Departemen Agama, di mana Departemen Agama yang memiliki jaringan sampai ke bawah, melalui KUA dan penunjukan penghulu dan seterusnya itu berhak menunjuk wali hakim. Jadi hal-hal semacam ini sebenarnya bukan mutlak dipelopori oleh kalangan Nahdlatul Ulama meskipun saat itu Kiai Wahab itu meneguhkan gelar semacam ini, tetapi karena memang pertanyaan mengenai status Soekarno apakah secara fikih atau tidak itu sebelumnya sudah muncul pada tahun 1952 di mana saat itu Menteri Agamanya itu Pak Fakih Usman dari Muhammadiyah, dari unsur Masyumi yang ada di dalam kabinet, ya kan. Jadi Kementerian Agama saat itu mengeluarkan kebijakan tentang tauliyah wali hakim pada tahun 1952. Nomor suratnya nomor 4 tahun 52, ya, yang berisi kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan tauliyah pengangkatan wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki wali nikah. Jadi memang kalau misalnya kita berbicara mengenai kontestasi para ulama saat itu dalam meneguhkan apakah Soekarno secara sah tetap diakui sebagai waliul amri ad-daruri bisyauka, masing-masing memiliki legitimasi dan landasan hukum sendiri-sendiri, tetapi kemudian ada banyak ulama yang akhirnya mendukung gelar waliul amri ad-daruri bisyauka dengan pertimbangan masing-masing. Kalau yang disebut sebagai Sultanul Ulama, kalau tidak salah itu Mbah Maksum ya, Mbah Maksum Lasem, salah satu mustasyar PBNU saat itu juga gitu kan. Artinya dalam wilayah keputusan semacam ini, para ulama saat itu sudah melakukan upaya terbaik untuk menjembatani antara beberapa konflik of interest perpolitikan saat itu yang bisa membahayakan negara. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan bagaimana kita memahami konteks geopolitik Indonesia saat itu, di mana Soekarno saat itu belum bisa dipercayai secara mutlak oleh para ulama, ya kan? Karena beberapa ulama juga trauma, ya kan? Dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang selanjutnya mengenai ini saya tutup juga. Yang selanjutnya itu pertanyaan dari apa tadi? Ini sebelum saya tutup itu pertanyaan dari Pak Masrul Zuhri. Ya, apa peran nasionalisme ulama saat ini untuk menghentikan kepercayaan yang terjadi di Indonesia saat ini dari Pak Masrul Zuhri Medan. Ya namanya ulama, maka kemudian kontribusinya pada aspek pemikiran dan juga pendukungan terhadap legitimasi bahwa Indonesia saat ini secara fikih itu sudah sah sebagai sebuah negara. Yang kedua, ya fungsi dari para ulama adalah senantiasa memberikan uraian atau penjelasan kepada masyarakat melalui ceramahnya maupun melalui karya-karya tulisnya mengenai keabsahan Republik Indonesia dalam kacamata fikih sekaligus menanamkan kecintaan terhadap negara Republik Indonesia. Ya kan? Makanya di antara beberapa ulama ya banyak sekali kita ya sejak dulu sampai sekarang banyak sekali yang berusaha meneguhkan kecintaan terhadap tanah airnya. Bahkan yang terbaru ini ada seorang ulama muda namanya Haji Said Ridwan dari Lirboyo itu menulis sebuah kitab. Kitabnya tipis tapi bagus, judulnya Ad-Difa Anil Waton min ahamil wajibati ala kulli wahidin minna. Yang arti bisa dijelaskan membela tanah air ya, yaitu sebagian di antara kewajiban setiap individu atau setiap warga negara. Jadi kemungkinan besar di antara yang paling penting itu adalah bagaimana setiap kali dalam upaya ceramah-ceramahnya sebagaimana dicontohkan oleh para ulama seperti Mbah Maimun Zubair, Habib Lutfi bin Yahya, Profesor Quraisyab dan para ulama lain senantiasa menandaskan apabila Indonesia ini adalah sebuah pilihan terbaik, Republik adalah sebuah pilihan terbaik,
salah satu cara yang paling utama itu adalah mengisi kemerdekaan. Ya, jadi ya fungsi para ulama ya seperti Ustadz Fauzi tadi, jadi bagaimana menjelaskan mengenai aspek kemerdekaan dan juga peranan para ulama. Yang selanjutnya ini sekaligus juga saya tutup, ini pertanyaan dari Ustadz Abdurrahman. Nah, ini sebagian dari kelompok ada yang melalui beberapa media gencar membuat syubhat dengan menghilangkan memori tentang histori peran vital ulama Nusantara dalam kemerdekaan RI. Bagaimana sikap kita? Sikap kita itu adalah melakukan langkah dengan cara menulis historiografi lokal para ulama kita. Dulu ada ketika para ulama Nahdlatul Ulama dari PWNU Jawa Timur, pengurus wilayah NU Jawa Timur, melakukan seminar nasional dengan mengundang sejarawan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang sekarang kita sebut TNI. Kemudian ada seorang veteran yang pernah aktif di Hizbullah, kemudian aktif di TNI, protes kepada sejarawan ini. Pak Jenderal, kenapa peranan para ulama maupun peranan para santri di dalam mempertahankan Republik Indonesia tidak pernah ditulis dalam buku-buku sejarah? Buku sejarah resmi di Indonesia. Apa jawab jenderal yang merupakan seorang sejarawan ini? Saat itu dia menjawab, kenapa kami yang harus menulis? Kenapa bukan Anda-Anda semua? Anda semua masih hidup. Anda semua bisa menulis. Atau kalaupun tidak menulis, silakan menyampaikan kepada para santrinya agar ditulis oleh santrinya. Sehingga kemudian masing-masing memiliki historiografi masing-masing. Memiliki sejarah masing-masing. Sehingga kemudian dengan cara ini anak cucu kita itu bisa mengetahui apabila NKRI, apabila Republik Indonesia didirikan dengan jasa para ulama. Karena saat ini banyak sekali lembaga-lembaga sekolah yang mengajarkan kepada anak didiknya mengenai larangan, pertama, larangan menaruh logo Garuda Nusantara maupun foto presiden dan wakil presiden. Yang kedua, lembaga yang ada di SD maupun SMP semacam ini itu juga melarang hormat kepada merah putih. Yang ketiga, melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi saya ini adalah pengingkaran sejarah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dan akibatnya fatal. Generasi kita tidak akan pernah, kalau misalnya anak-anak ini yang dicekoki semacam ini, itu kemudian kelak tumbuh, maka mereka tumbuh secara liar, tidak memiliki ikatan ideologis maupun kecintaan terhadap bangsa ini. Yang nomor 5, yang saya temukan, sekolah-sekolah semacam ini mengajarkan ayat-ayat kital sejak dini. Coba bayangkan, di negara damai Darussalam seperti Indonesia semacam ini, tiba-tiba anak-anak usia dini itu diajarkan untuk menghafal ayat-ayat perang. Bagaimana bisa ayat-ayat perang diajarkan kepada anak-anak di dalam kondisi damai semacam ini? Ya kan? Dan mereka, ini saya hakul yakin tidak mengenal ulama-ulama lokal, ulama-ulama yang turut berkontribusi dalam membangun Republik Indonesia ini. Coba silakan tanya kepada siswa-siswa yang sekolah di lembaga-lembaga macam ini. Apakah kalau misalnya di Aceh, apakah kenal dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri? Apakah kenal dengan namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili? Apakah kenal dengan yang namanya siapa lagi misalnya Syekh Asu Abdus Somad Al-Falimbani? Saya hakul yakin 90% mereka tidak mengenal. Karena kurikulum mereka dibentuk tidak untuk mengenal ulama-ulama tanah air, dan kurikulum mereka dibentuk untuk tidak mengikuti kurikulum ala pemerintah maupun arus kecintaan terhadap Indonesia. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Makanya saya bersyukur ada ulama-ulama muda seperti Ustadz Fauzi Ilyas. Ya kan? Sehingga kemudian warisan masa lalu bisa dinikmati secara terbuka oleh generasi sekarang. Sehingga kemudian kita tidak terputus sanatnya, baik sanat keilmuan maupun sanat ideologi dengan para ulama di masa lalu. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah dari Pak Abdurrahman juga, apakah upaya memadukan histori peran ulama Nusantara dalam buku sejarah di sekolah-sekolah harus dilakukan, minimal disampaikan dengan yang namanya melalui muatan lokal. Kita perkenalkan, kita ajak anak-anak didik kita kemana? Ke makam pahlawan. Kita perkenalkan, ini adalah kakek ini adalah simbah ini. Dulu pernah menjadi anggota Hizbullah. Ini Bapak Kiai ini pernah menjadi Panglima Sabilillah di wilayah daerahnya masing-masing. Mereka akan bertanya, apa itu Hizbullah? Apa itu Sabilillah? Para guru silahkan menjelaskan. Sehingga anak-anak kita, generasi kita mendatang, tetap memiliki akar kecintaan dan akar pengenalan yang kuat terhadap leluhurnya, terhadap para pejuang bangsa ini.
Akhir kata, saya mengutip kalimat dari Sun Tzu, pakar strategi perang Cina, kata beliau dalam salah satu tulisannya, kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa, kalian tidak perlu mengirimkan ratusan ribu prajurit. Cukup kalian hapus ingatan anak-anak mudanya dari kebesaran masa lalu. Terima kasih atas kontribusi panitia yang sudah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Usul saya bisa dilaksanakan di waktu sore hari agar lebih banyak lagi para sahabat kita yang bisa mengikuti acara semacam ini. Terima kasih Ustadz Tengku Sulaiman Ismail, terima kasih Pak Ustadz Fauzi Ilyas, terima kasih Ustadz Miswari Usman, dan juga terima kasih kepada Mas Ihsan Sulis. Saya kira cukup sekian, semoga bisa dilanjutkan dalam momentum lain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira komentar atau materi-materi dari para pemateri tadi sangat bermanfaat bagi kita. Istilahnya isi semua, sehingga kiranya saya tidak perlu menyimpulkan ya, sehingga kita bisa menangkap secara garis besar bahwasanya peran ulama sudah ada sejak dahulu, baik dalam rangka turun langsung berperang untuk membela tanah air kita, juga dengan mengeluarkan fatwa-fatwa walaupun mereka berada di Timur Tengah, tetapi tetap memberikan semangat kepada para pejuang di tanah air. Kemudian mereka juga memberikan semangat kepada para pendiri bangsa, kemudian juga para ulama mengeluarkan fatwa jihad fisabilillah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan ulama juga sampai hari ini masih terus memberikan pendidikan kepada kita, walaupun kita tidak perlu berharap terlalu banyak dalam urusan-urusan politik kepada para ulama, karena mereka tidak memberikan arahan secara teknis, tetapi ulama punya cara sendiri dalam memberikan pencerahannya kepada kita. Saya kira tidak perlu banyak saya simpulkan, karena nanti bisa kita usahakan rekamannya bisa kita nikmati bersama. Saya usahakan rekaman ini bisa diproses dengan baik, meski kita sempat terputus tadi sesaat. Saya kira bisa kita akhiri